Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ilham. Tadi saya sudah mengirimkan, di grup WhatsApp, tentang teks yang berjudul Rumah Tongkonan. Nah, mungkin di sini anak-anak ada yang belum tahu Rumah Tongkonan itu, teks apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Rumah Tongkonan yang saya kirim di grup WhatsApp tadi merupakan contoh dari teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu, simpelnya itu, sederhananya itu. Tapi sesuatu itu misalnya objek, bisa benda, bisa makhluk hidup, bisa waktu, bisa peristiwa, dan lain sebagainya. Bisa tempat juga, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah teks deskripsi. Intinya adalah menggambarkan sesuatu. Kemudian, tujuan dari teks deskripsi. Untuk apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi ini gunanya atau tujuannya yaitu untuk menggambarkan sifat, menggambarkan bentuk, menggambarkan rupa, menggambarkan rasa, menggambarkan corak, menggambarkan apapun itu. Nah, yang sifatnya itu dapat, dirasakan atau dilihat oleh panca indera. Jadi, panca indera manusia itu dapat mengidentifikasi, teks deskripsi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian, struktur teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu ada bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama, paling awal itu yang di atas biasanya, itu adalah judul. Judul ini, menggambarkan keseluruhan isi dari teks deskripsi tersebut. Kemudian yang kedua, bagian yang kalimat pembuka itu, yaitu namanya topik. Topik itu biasanya berisi ya kalimat pembuka itu tadi, biasanya menggambarkan atau menjelaskan, sebagian besar objek tersebut atau gambaran umum objek yang dideskripsikan. Kemudian yaitu bagian deskripsi. Nah, ini bagian yang menjelaskan detailnya. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Nah, di simpulan ini biasanya terdapat, kesan ataupun, simpulan dari penulis. Nah, itu struktur teks deskripsi. Nah, kemudian bagaimana kebahasaannya? Kebahasaan itu dapat dilihat dari kata, kalimat, sebelum kalimat yaitu kata, frasa, kalimat, paragraf ya. Nah, di sini, kebahasaan dari teks deskripsi yaitu menggunakan pemilihan kata yang dapat dirasakan panca indera. Nah, misalnya, pohon itu berwarna hijau. Nah, hijau ini kan dapat dilihat oleh mata, yang mana mata merupakan panca indera. Kemudian menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian itu kalimat yang, menjelaskan, menguraikan sesuatu. Kemudian menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas. Misalnya kan majas ada bermacam-macam. Misalnya majas, personifikasi misalnya. Misalnya dalam kalimat, rumput itu bergoyang melambai-lambai kepada semua orang. Nah, rumput itu, oleh angin digoyang-goyangkan seakan-akan
melambai melambai kepada orang di sekitarnya. Nah, itu merupakan contoh dari majas personifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu misalnya aku, kamu, dia, mereka, dan lain sebagainya. Baik, materi tentang tes deskripsi itu saja. Untuk selanjutnya, akan Bapak, chat saja melalui grup WhatsApp untuk instruksi selanjutnya. Demikian, pemaparan tentang teks deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.